Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk perenungan sabda Tuhan di hari ini. Allah yang penuh kasih, kami saat ini menghadap kehadirat-Mu memohon bimbingan Roh Kudus untuk perenungan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran dan jiwa kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21 hingga ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Demikianlah firman Tuhan. Air susu dibalas dengan air tuba. Tentu kita sekalian sering mendengar peribahasa ini. Sebuah peribahasa yang ingin menggambarkan betapa menyakitkannya sebuah pengkhianatan atau pembalasan itu. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah yang lain? Sebuah kalimat saja yang tidak kalah menarik, yang membahas tentang kebaikan dan kejahatan ini. Adakah yang pernah mendengar kalimat ini, Bapak Ibu Saudara? Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Sajak ini, Saudara, secara singkat ingin menggambarkan pada kita bahwa perbuatan itu layaknya seperti mata rantai. Bila kita melakukan kejahatan kepada orang lain, maka besar kemungkinan kejahatan itu akan terus terjadi. Entah itu menghampiri diri kita atau bahkan menimpa orang lain. Ketika kita menabur sebuah kejahatan, maka kita juga akan menuai sebuah kejahatan. Ketika kita bertindak kejahatan atau bertindak jahat, besar kemungkinan kita akan dibalas juga dengan kejahatan. Sebab menurut aturan dunia, Saudara, kejahatan itu kok layaknya terasa lebih nikmat atau setimpal bila kita membalasnya dengan kejahatan. Itu dunia kita. Sebaliknya pun demikian, ketika kita mengusahakan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan datang menghampiri kita. Kebaikan itu akan tetap menjadi sebuah kebaikan. Sekalipun ada kalanya berbuat baik itu tidak selalu mudah, saudara-saudara. Tetapi kita percaya bahwa ketika kebaikan itu ditabur dan dinyatakan, maka kebaikan itu pula lah yang akan kita tuai suatu hari nanti. Hal inilah, saudara-saudara, yang juga dialami oleh Nabi Elisa dengan bangsa Israel dan juga bangsa Aram. Dikisahkan di sana bangsa Aram itu berulang kali berusaha untuk menyerbu bangsa Israel. Mereka ingin menguasai dan mengalahkan bangsa Israel. Namun oleh adanya pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa, saudara-saudara, serangan demi serangan bangsa Aram itu selalu saja gagal. Raja Aram ini sampai geram. Ada apakah gerangan mereka ini sulit sekali untuk dikalahkan? Raja Aram ini sempat mencurigai apa jangan-jangan ada mata-mata Israel di pasukanku. Tetapi dia ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Seorang prajuritnya kemudian berkata bahwa Israel itu sulit sekali dikalahkan karena ada seorang nabi yang ada bersama-sama dengan mereka. Dalam hal inilah disebutkan nama Elisa. Akhirnya mereka kemudian mencari informasi tentang Elisa dan kemudian didapatnyalah tempat tinggalnya. Lalu diserbu sekali lagi oleh bangsa Aram. Tujuannya jelas, supaya Elisa ini mati. Namun hasilnya, saudara-saudara, tetap saja melalui pertolongan Tuhan sekali lagi, Elisa selamat. Malahan Israel ini berhasil menawan pasukan Aram.
Ketika Raja Israel menawan pasukan Aram di Samaria, saudara-saudara, ibu kota Israel pada waktu itu, bertanyalah dia pada Elisa, haruskah kubunuh mereka? Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Elisa justru meresponnya dengan cara yang berbeda. Dia menegur Raja Israel, apakah ini kebiasaanmu? Engkau membunuh tawananmu dengan pedang dan panah. Lalu Elisa justru menyarankan sesuatu yang luar biasa hebat. Berilah mereka makan dan minum, lalu pulangkanlah mereka ke tempat asalnya atau tuannya. Saran ini kemudian diikuti dan dilakukan oleh sang raja. Para tawanan ini bukannya disiksa, malah mereka ini dipelihara, diberikan jamuan makan dan minum yang lezat. Singkat cerita, saudara-saudara, mereka dipulangkan ke tuan mereka, Raja Aram. Ajaibnya adalah, dikatakan di dalam firman kita di ayat yang terakhir, mereka tidak kembali lagi ke Israel sejak saat itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, haruskah sebuah kejahatan itu dibalas dengan kejahatan? Kisah dalam Alkitab kita pada hari ini, saudara-saudara, justru ingin mengatakan tidak, atau bahkan mungkin jangan. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Alasannya apa, saudara-saudara? Sebab kita semua ini berada di dalam suatu lingkaran kehidupan yang tidak ada habisnya. Dengan membalas, mungkin kita akan puas, tetapi itu hanya sesaat. Yang terjadi selanjutnya, saudara-saudara, adalah kejahatan itu akan terus berlangsung. Kejahatan itu menjadi suatu lingkaran yang tiada berujung. Semuanya saling membalas satu dengan yang lain dengan kejahatan. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, tidak akan berhenti sampai keduanya ini benar-benar mengalami kehancuran. Layaknya sebuah perang, saudara-saudara. Perang itu tidak akan berhenti sampai kedua pihak ini sama-sama hancur sendiri. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya. Peribahasa ini ingin menggambarkan, saudara-saudara, sebenarnya tidak ada yang untung ketika kita ini membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada yang benar-benar diuntungkan ketika kita ini berusaha membalas kejahatan itu dengan tindakan kejahatan pula. Apa yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara? Tentu kita harus berani memutuskan mata rantai kejahatan. Kita harus berani memutuskan lingkaran kekerasan yang ada. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan kebaikan yang terus kita nyatakan pada dunia. Sekalipun tidak mudah, orang lain mungkin bisa beranggapan yang tidak-tidak terhadap kita. Sekalipun mungkin orang juga bisa membalas kebaikan kita itu dengan kejahatan. Tetapi yang namanya kebaikan itu tidak akan ternilai harganya, saudara-saudara. Dari mana kita harus mengawali kebaikan ini? Paling tidak kita mesti memiliki karakter Kristus yang mau untuk memaafkan, mengampuni. Kita juga mesti belajar mengalahkan nafsu kemarahan kita, nafsu dendam kita, supaya kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Kebaikan memang tidak selalu mudah, tetapi kebaikan akan membuat kita beroleh damai sejahtera dan sukacita yang tidak terhingga batasnya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Engkau memeteraikan sabdamu itu di dalam hati, pikiran, dan hidup kami masing-masing. Supaya kami semua belajar untuk melakukan tindak baik, apapun situasinya. Kami mau belajar untuk memutuskan rantai kejahatan yang ada di dunia ini. Dan semua itu hanya akan terjadi bila kasih-Mu tinggal di dalam hati setiap kami. Mampukanlah kami Tuhan dan urapilah kami sebagai pembawa damai. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.